Amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Kalau saudara punya iPad ini, saudara kasih ke anak usia 2 tahun atau 1 tahun, kira-kira apa yang dia kerjakan untuk iPad ini? Kalau iPad ini saudara kasih ke anak usia 6-7 tahun, mungkin dia sudah mulai tahu bahwa ini iPad. Tapi kalau saudara kasih ke anak usia 1-2 tahun, kira-kira apa yang akan mereka lakukan dengan iPad ini? I guess dia akan melakukan apa saja yang dia mau. Mungkin dia banting, mungkin dia injak, or whatever dia akan lakukan untuk iPad ini. Tapi kalau iPad ini saya kasih ke saudara, saudara tidak akan banting-banting, injak-injak, ya nggak? Kenapa? Why? Sebenarnya simpel aja. Sebab anak usia 1-2 tahun belum tahu value dari iPad itu, ya kan? Sesuatu yang kita belum tahu value-nya, biasanya kita akan abusive terhadap sesuatu itu. Apapun itu. Kalau anak usia sudah 7 tahun, 8 tahun, sudah tahu, at least ini bisa buat main game katanya. Dia tidak akan banting-banting, dan dia pasti tahu, ini barang mahal, sebab dulu minta sama mamanya aja susah. Tapi semakin dewasa, kalau saudara sudah tahu, iPad ini harganya lumayan, saudara tidak akan melakukan hal-hal yang abusive terhadap ini. Kenapa? Sebab saudara tahu nilai dari iPad ini. Kita akan abusive, kita akan melakukan semena-mena terhadap apapun yang kita tidak tahu nilainya. Orang akan berbuat sesuatu dalam hidupnya atau berbuat semena-mena kalau dia tidak tahu apa yang menjadi nilai hidupnya. 1 Petrus 1 ayat 17 dan 18. Ayat 18 saja. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kalau kata New King James Version, itu aimless conduct, hidup yang gak bertujuan. Kalau terjemahan NLT, New Living Translation, itu dikatakan sebagai empty life, hidup yang kosong. Padahal Alkitab berkata kita ditebus bukan dengan barang fana, tapi dengan darah Kristus. Berarti hidup kita, hidup saudara dan saya adalah senilai dengan darah Kristus. Penebusan membuat kita berpindah kepemilikan, dari kepemilikan kuasa kegelapan kepada kepemilikan Tuhan Yesus. Kalau saudara datang ke showroom, misalnya di bawah, apa yang saudara tebus, that's what you have. Itu apa yang akan menjadi kepunyaan saudara atau menjadi kepemilikan saudara. Tapi saudara harus menebus dengan itu. Nah, kita yang ada di sini seharusnya adalah kepemilikan kita sudah ditebus dari kegelapan, sekarang menjadi kepemilikan Tuhan Yesus, dan harganya adalah dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ini, nilai hidup kita adalah darah Kristus. Orang yang merendahkan orang lain, sebenarnya dia sedang merendahkan darah Kristus. Orang yang look down orang lain, sebenarnya yang dia hina itu darah Kristus. Sebab siapapun dia yang ada di sini ditebus oleh darah Kristus. Koleo ditebus dengan darah Kristus. Saudara ditebus dengan darah Kristus.
Saudara tidak bisa menghina koleo karena saudara bilang, oh kalau koleo itu ditebus pakai keringat bukan darah, kan enggak kan? Nah, kalau kita tahu apa nilai hidup kita, kita tidak akan membuat hidup kita jadi sia-sia. Orang yang tidak tahu arti nilai persahabatan, dia akan menyia-nyiakan hubungan persahabatan itu. Orang yang tidak tahu nilai hidup dari sesuatu atau nilai dari sesuatu, dia cenderung akan abusif. Kenapa orang hidup sembarangan? Dia tidak tahu nilai hidupnya adalah darah Kristus, makanya dia abusif terhadap hidupnya. Kemudian kalau dia pacaran juga, dia akan pacaran semau gua, sebab dia nggak tahu nilainya. They don't know the value. Tapi kalau orang tahu value hidup adalah darah Kristus, dia tidak akan main-main dengan hidupnya. Dia tidak akan menjadi abusif, dia tidak akan membuat hidupnya menjadi sebuah hal atau suatu hal yang sia-sia. Nah, ini kesadaran pertama dulu yang harus kita miliki. Bahwa nilai kita adalah darah Kristus. Betapa mahalnya Tuhan tebus kita. Nah, apa yang paling berharga, apa yang ditebus Tuhan adalah apa yang ada di dalam saudara, bukan apa yang ada di luarnya. Yang Tuhan tebus adalah hidup saudara, apa yang ada di dalam, bukan apa yang ada di luar. Itulah sebabnya perhiasan paling penting adalah perhiasan manusia rohani. Ketika saudara ditebus, saudara ikut Tuhan, yang berubah itu bukan luarnya, tapi dalamnya dulu. Ya kan? Dalamnya dulu. Makanya kalau orang dibaptis, lambang kematian, begitu keluar dari air, luarnya sama. Kan bukan saya 100 kilo, kalau dibaptis keluar 60 kilo. Kalau gitu saya mau dibaptis terus. Kan? Yang harusnya berubah itu dalamnya. Makanya dengar begini. Karena saudara tahu, yang diubah Tuhan dalamnya, berarti yang paling berharga itu adalah apa yang ada di dalam saudara, bukan apa yang ada di luar saudara. Yang berharga adalah apa yang ada di dalam saudara. Roh dan jiwa saudara itu yang ada di dalammu. Kalau tubuh pasti akan lenyap juga, akan menua, akan keriput, akan nggak bisa kencang lagi. Maka dengar begini, kekristenan menurut saya punya sebuah formula prinsip dan ini berlaku. Nama formulanya adalah ini, inside out, bukan outside in, tapi inside out. Kehidupan, kalau saudara memperhatikan kehidupan ini selalu inside out. Tahu telur? Kalau sebuah telur pecahnya dari dalam, berarti ada kehidupan. Tapi kalau telur pecahnya di luar, yang ada kematian. Telur mata sapi ada. Maka betapa berharganya apa yang ada di dalam saudara, betapa pentingnya apa yang ada di dalam saudara, karena itu sangat mahal, itu yang ditebus Tuhan, itu yang sangat bernilai tinggi. Maka gini, yang harus kita bangun adalah apa yang ada di dalam kita, bukan apa yang ada di luar. Nah, saya mau tunjukkan buat saudara, prinsip inside out ini mewarnai Alkitab. Saya akan ambil contoh dulu dari perjanjian lama, nanti kita lihat dari perjanjian baru juga. 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat 4 sampai 7 dan ke-11. Kita akan buka beberapa ayat Alkitab saudara ya. 1 Samuel pasal 28. Saya akan baca dari ayat yang keempat. Ini tentang Saul. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Saul ketakutan. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia.
baik dengan mimpi, Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Ayat 11. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Saul saat itu sedang dikepung di Gilboa. Saya tidak mau mempersoalkan apakah yang datang adalah Samuel asli atau Samuel palsu. That's not my business. Itu bukan urusan saya. Tetapi kenyataannya gini, Saul dikepung. Dia sangat ketakutan. Ketika dalam posisi ketakutan itu, lihat, yang Saul cari adalah external party, pihak luar. Saya mau saudara buka sebentar, saya mau kasih perbandingan 1 Samuel 30, mundur 2 pasal, maju 2 pasal ke depan, mundur. 1 Samuel 30, kita bandingkan dengan satu sosok ini. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu sudah terbakar habis. Istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan sudah ditawan. Istri Daud pun sudah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kalau Alkitab bahasa Inggris bilang they greatly distressed, sangat stres. Juga kedua istri Daud ditawan, kata Alkitab, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Rakyatnya pun mau membunuh dia. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing mereka karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi garis bawahi ini, tetapi Daud apa? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apa yang membedakan Saul dengan Daud? Saul itu selalu polanya outside in, bukan inside out. Keadaan Daud tidak lebih baik daripada Saul. Saul itu baru terkepung. Kalau Daud emang udah habis, istrinya pun ditawan, kotanya sudah hancur. Kondisi Daud jauh lebih buruk daripada Saul. Tapi yang membedakan Daud dan Saul adalah prinsip kehidupannya. Daud tahu persis kekuatannya berasal dari dalam, bukan dari luar. Kalau Saul dalam keadaan terjepit, yang dicari adalah pihak luar. Kalau Daud tidak, dalam keadaan terjepit, justru yang dia cari adalah ke dalam. Dia tahu apa yang sangat berharga, apa yang sangat kuat, apa yang sangat bernilai justru ada di dalamnya. Makanya Alkitab bilang lalu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sebenarnya bukan baru kali ini aja sih Saul begitu. Memang dari dulu polanya Saul itu begitu. Coba kita lihat sebentar. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 37. Jadi waktu
Daud lawan Goliat, sebenarnya antara orang Israel yang paling cocok, yang paling pantas, yang paling pas lawan Goliat itu bukan Daud, tapi Saul. Kenapa? Saul itu tingginya 1 kepala di atas orang Israel, ya kan? Kalau saudara ingat waktu Saul dipilih jadi raja, Alkitab bilang Saul itu tingginya 1 kepala di atas rata-rata orang Israel. Jadi seharusnya yang menantang Goliat itu bukan siapa-siapa, tapi harusnya Saul. Tapi ingat, Saul itu memang selalu punya bahasa outside in. Kalau dia dalam kesulitan, dia malah berkata, ayo siapa yang berani lawan Goliat? Tuh lihat. Yang dia cari selalu dari luar. Tapi lihat, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Brengsek emang orang ini. That's Saul. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kalau kalau Saul selalu bahasanya gini, siapa yang berani lawan dia? Kalau Daud beda, aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Dia tahu persis kekuatan dia ada di dalamnya. Inside out, bukan outside in. Makanya dalam keadaan terjepit pun Daud menguatkan kepercayaan. Dia bangun apa yang ada di dalam. Kalau Saul selalu mengandalkan apa yang ada di luar, makanya dia bingung, Samuel udah mati pun mau dipanggil lagi. Apa bahayanya kalau kekristenan itu bergantung pada hamba Tuhan? Halo? Saya ada di tempat ini sebenarnya untuk men-trigger saudara, untuk melatih saudara. Saya bukan perantara antara saudara dengan Tuhan. Enggak, never. Pendeta itu pelatih, men-trigger supaya saudara bisa langsung berhubungan dengan Tuhan, supaya saudara bisa menjadi kuat juga. Betapa bahayanya kalau saya di tempat ini justru membuat saudara jadi kebergantungan dengan saya. Justru pendeta harusnya menjadi pelatih. Saul tidak punya kekuatan apa yang dari dalam. Saul selalu dari luar. Saat kepepet pun dia cari hamba Tuhan. Paling demen dia cari hamba Tuhan. Udah mati juga dicariin. Itu Saul. Kalau dalamnya saudara kuat, kalau saudara tahu kekuatan saudara ada di dalam, dengar begini, apa yang ada di luar tidak akan mempengaruhi apa yang ada di dalam saudara. Saya ulang lagi, apa yang ada di luar tidak akan mempengaruhi apa yang ada di dalam saudara. Itu gambarannya Daud. Daud ketika di Siklak, dia dalam keadaan yang sangat hancur, sangat parah. Tapi dengar begini, apa yang terjadi di luar tidak akan mempengaruhi apa yang ada di dalam. It's same. Kalau saudara tahu kekuatan saudara ada di dalam, saudara berharga karena apa yang ada di dalam saudara, maka apa yang ada di luar tidak akan mempengaruhi nilai hidup saudara. Tidak akan. Because you know that saudara berharga karena apa yang ada di dalam. Kalau saudara menyadari itu, saudara juga tidak akan menghargai orang karena apa yang ada di luarnya, ya kan? Kadang-kadang manusia kan menghargai orang karena apa yang tampak di luarnya. Orang-orang seperti itu kebanyakan dia tuh juga tidak tahu bahwa yang berharga adalah apa yang ada di dalamnya. Karena dia menghargai dirinya sendiri dengan apa yang ada di luar, maka dia juga menghargai orang lain dengan apa yang kelihatan di luar. Kita lihat perjanjian baru sekarang. Kenapa dalam diri saudara itu sangat berharga?
Ada satu ayat, saya suka banget sama ayat ini. Menurut saya ayat ini adalah sentralitas perjanjian baru. Kolose 1 ayat 25 sampai 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Firman-Nya apa? Lihat, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Ada sebuah misteri, ada sebuah secret yang tersembunyi, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Lihat ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan ini, rahasianya ini, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya kurang suka dengan terjemahan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani itu yang digunakan kata "en". Makanya di terjemahan bahasa Inggris, Christ in you, the hope of glory. Kristus yang ada di dalam kamu, the hope of glory. Menurut saya ayat ini adalah sentralitas perjanjian baru, bahwa kenyataan Kristus berdiam di dalam kita. Itulah yang membuat saudara berharga dan kuat. Kalau Rasul Paulus hidup di hari ini, dipanggil kesaksian di gereja, belum tentu jemaat-jemaat antusias untuk mendengarkannya. Coba saudara bayangkan kalau ada sosok Paulus datang ke sini, siapa yang mau ngundang dia kesaksian? Mungkin gereja-gereja pada takut. Sebab biasanya kita senang kalau dengar kesaksian, wah dulu saya begini, sekarang saya begini, wah itu orang tepuk tangan langsung. Tapi kalau Paulus datang ke gereja-gereja, let me tell you this, inilah kesaksian Paulus. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Oke. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjelil lelah, sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Nah ini nih kalau Paulus kesaksian. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi kalau di hukuman sesah itu, kalau udah 40 kali stop genap. Tapi apa yang terjadi dalam hidup Paulus? Dia digebuk 39 kali, stop, to be continue besok. Sebab kalau udah 40 genap, besok udah gak boleh digebuk lagi. Nah Paulus sampai 5 kali dikerjain gitu, 39 stop. Sampai yang terakhir, yang kelima baru sampai 40. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir. Jadi bukan di Jakarta doang, dari dulu sudah ada ya. Dan bahaya penyamun, bahaya dari orang Yahudi, dari orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, di tengah laut, dan dari pihak saudara-saudara palsu. Aku berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Paulus hidup zaman sekarang mungkin ditambahin lagi. Berkali-kali aku turbulens hebat di atas pesawat, hampir jatuh. Mungkin gitu, mungkin. Pertanyaan saya, kalau sosok seperti ini datang, hadir untuk bersaksi, kira-kira kita yang mendengar akan bilang apa? Oh, kan kalau kesaksian, saudara dulu saya punya hutang, sekarang udah lunas, bahkan saya punya perusahaan 3. Kan kita bilang, aduh kapan ya gue begitu, ya. Tapi kalau Paulus gini, aku kelaparan, aku kebanjiran, amit-amit gue begitu ya. Halo? Amit-amit gue sampai begitu. Tapi kemudian gini,
Yang menjadi pertanyaan saya tuh gini, ini orang kan gak ada enak-enaknya, ya dong. Ini kan gak ada enak-enaknya. Hidupnya dia gak ada enak-enaknya. Sama sekali gak ada enak-enaknya. But my question is, kenapa dalam posisi itu dia tetap punya semangat melayani Tuhan, semangat mengabdi sama Tuhan? Kenapa dia tetap nggak pernah bosan untuk memberitakan Injil? Kenapa dia nggak mundur dari pelayanannya, menghentikan semua perjalanan misinya? Why? Kenapa udah posisi begini, dia tetap maju terus, dia tetap jalan terus? Rupanya saudara, saya tidak temukan yang lain daripada ini. Bang Paulus inside out, kekuatan dia adanya di dalam. 2 Korintus 4 ayat ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Itu menunjukkan sesuatu yang ada di dalam hidupnya, ada di dalam hatinya. Kalau kekuatan Paulus adanya di luar, kalau nilai hidupnya dia adanya di luar, dia pasti udah gak mau menjalani ini semua. Tapi yang membuat dia mau adalah karena harta dia, apa yang dijadikan harta buat dia adalah apa yang di luar. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal bukan dari diri kami, tapi berasal dari Allah. Christ in you, dari Allah yang ada di dalam kita. Dia ngomong lagi tuh, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, dan lain sebagainya. Seringkali kita sibuk membangun apa yang ada di luar, karena kita pikir harta kita adanya di luar. Orang sibuk bangun bisnis, orang sibuk bangun ini itu. Tidak salah bangun bisnis, silakan. Tapi ada yang lebih penting. Bangunlah yang ada di dalam. Ayat yang ke-16 masih di situ. Rupanya ini rahasia Paulus. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Itulah rahasia dia tidak tawar hati. Rupanya harta dia memang apa yang ada di dalam. Yang dia bangun tuh ini manusia batiniah, bukan manusia lahiriahnya. Manusia lahiriah, saudara mau bangun kayak apapun, itu hanya sesuatu yang ada di luar saudara. Satu hari kelak, umur bertambah, kulit keriput juga. Saudara boleh six pack, kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan juga kayak artis kemarin. Kalau ini 6 months. I have to tell you this, karena memang apa yang paling berharga, apa yang menjadi kekuatan saudara sebenarnya memang apa yang ada di dalam. Kalau kita tidak pernah membangun manusia rohani kita, itu sangat bahaya sekali. Coba kita baca dulu terus. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini gak ringan loh. Kalau kita lihat dia dari tadi kan apa yang ringan, buset dah. Kalau kita udah mejret mungkin. Tapi Paulus bilang penderitaan yang ringan ini kalau dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan versi The Message bilang gini, we are not giving up, kami tidak menyerah. These hard times are small potatoes. Small potatoes katanya. Kita lihat ayatnya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. These are small potatoes compared to the good coming times, kata versi The Message bahasa Inggris. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Rupanya rahasia Paulus tuh gini dalam membangun manusia batiniahnya. Yang pertama gini, kenapa dia kuat, kenapa dia nggak jadi tawar hati dengan semua yang dia alami. Yang pertama, dia bangun manusia batiniahnya. Yang kedua, dia arahkan pandangannya kepada kekekalan. Dia arahkan pandangannya kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Orang yang tidak melepaskan pandangannya kepada kekekalan cenderung akan rapuh. Sebab apa yang dia lihat sekarang hanya apa yang di luar. Tapi hanya orang yang membangun manusia rohaninya, membangun apa yang ada di dalam, baru bisa melihat apa yang ada di depan. Makanya kitab Ibrani berkata, kenapa Musa mau meninggalkan kemuliaan sebagai putri Firaun? Padahal dia itu orang nomor 2. Bakal calon penguasa hebat, tapi dia tinggalkan. Kemudian Alkitab bilang gini, sebab pandangannya ia arahkan pada upah. Upahnya dalam konteks itu upah yang ada di surga. Kan ditulis, kenapa dia mau tinggalkan kemuliaan sebagai putri Firaun dan memilih untuk menderita bersama umat Allah. Itu yang ditulis sama kitab Ibrani. Hal ketiga, yang terakhir, kalau saudara dalam posisi Daud, saudara tidak tahu mau berbuat apa. Nanti kalau saudara baca di rumah yang kisah Siklak tadi, 1 Samuel 30. Lalu Daud bawa 600 orang. Di tengah jalan 200 orang mundur. Dia jalan terus dengan 400 orang. Di tengah jalan 200 lagi mundur. Dia jalan terus. Dengar baik ini. Kalau saudara berada di hidupmu seperti Daud di Siklak, saudara dalam keadaan terjepit, saudara dalam keadaan sulit sekali. Yang pertama tadi, kuatkan apa yang ada di dalam. Bangun manusia rohanimu. 2, arahkan pandangmu kepada kekekalan. Yang ketiga, seperti Daud, melangkahlah dengan apa yang ada. Melangkahlah dengan apa yang ada. Seperti Abraham yang dipanggil Tuhan, kelaparan ada, jalan terus, bisa kita lewati. Jalan aja terus, jalan aja terus. Saya tahu sekarang dunia lagi kacau-kacaunya, ya. Sebenarnya COVID-19 itu bahaya nggak sih? Ya, ada bahayanya, ada enggaknya. Tingkat kematian kecil. Zaman dulu Ebola, SARS jauh lebih berbahaya, tapi bedanya sosial media dulu belum seperti sekarang. Itu aja bedanya. Kalau sekarang kenapa COVID-19 jadi begini hebat? Karena WhatsApp sudah dipakai oleh 2 miliar orang dan Facebook dipakai oleh 1,65 miliar orang. Kalau zaman SARS dulu, Facebook baru 450 juta, WhatsApp belum ada, itu masalahnya. Terus kemudian orang jadi panik. Saya tidak mengajak saudara jadi ceroboh, tapi don't be panic. Just stay healthy, keep hygiene, tetap jaga kebersihan saudara. Tapi dengar baik ini, jangan takut karena virus datang, takutlah karena Tuhan mau datang, gitu dong. Orang dikasih tahu Tuhan mau datang, santai dia. Alah, peduli setan gitu. Tapi virus datang, wah semua ngumpet langsung. Loh, come on, Tuhan mau datang, orang santai loh. Bodoh amat, Tuhan mau datang kek, enggak kek. Virus datang takut dia. Ingat, mau virus kek, mau apa kek, kuatkan apa yang ada di dalam saudara. Sebab itu yang berharga, itu yang Tuhan tebus. Amin.